Seumur hidup, menikah dengan orang yang sama sekali tak ku kenali adalah sesuatu yang paling sulit untuk dijalani. Dan aku nggak pernah membayangkan ini akan terjadi. Aku dipaksa adaptasi pada hal baru yang membuatku lama-lama kian biasa, termasuk jarang sekali berbicara dengan Mas Arka. Bukan aku nggak mau, hanya saja terkadang aku merasa takut memulai, bahkan mengutarakan sukaanku sama kebiasaan-kebiasaan kecilnya. Salah satunya kebiasaannya merokok dan minum kopi terlalu banyak. Hal yang kemudian seperti kuanggap pemakluman karena memang kupikir dengan cara itu bisa membuatnya nyaman buat begadang mengerjakan kerjaannya. Setahun menikah dengan Mas Arka, aku menjadi sedikit tahu bahwa dia adalah tipe lelaki pekerja keras. Misalnya jam 7 pagi dia sudah berangkat ke kantor. Dia akan pulang dan sampai apartemen terkadang sampai jam 9 malam. Itu pun setelah mandi dia bakalan sibuk lagi dengan laptopnya di ruang tengah. Seperti sekarang, dia tengah sibuk dengan laptopnya, padahal ini sudah nyaris jam 12 malam. Aku tadi ketiduran setelah sholat isya, kemudian bangun karena sadar waktu sudah larut malam, dan aku belum menyiapkan makan malam untuk Mas Arka. Meskipun makanan yang kusediakan tak pernah sekalipun dia sentuh, tapi sebagai istri, aku harus melakukan tugasku seperti perempuan pada umumnya. Maaf Mas, aku ketiduran, kataku sambil menalikan ujung tali jilbabku ke belakang kepala. Mas sudah makan? Udah, jawabnya singkat tanpa melihatku. Aku menghela napas pelan, sedikit mengerutuki kebodohanku sendiri. Bagaimana aku bisa ketiduran dan lupa memanasin masakan sore tadi? Mas beneran udah makan? Aku bisa panasin soto yang kumasak tadi. Ada acar juga kesukaan Mas. Sampai kemudian pergerakan jari Mas Arka di atas laptop berhenti. Aku masih memperhatikannya, takut nanti dia membutuhkan sesuatu. Saya udah makan di luar, ucapnya tanpa melihatku. Yang bikin dadaku mendadak sakit, dia tiba-tiba bangkit dari sofa sambil melewatiku tanpa sepatah kata apapun lagi. Setahun sudah kujalani rumah tangga yang aneh ini. Hidup satu apartemen dengan lelaki yang seperti tak pernah menganggapku ada. Ada rasa ingin menyerah, apalagi kalau menghadapi sikap dingin Mas Arka. Tapi aku takut bikin ibu, bapak kecewa dan malu. Mas Arka dan keluarganya mau memaafkan kami saja, rasanya kami sudah amat bersyukur. Seperti mustahil saja kalau aku bermimpi punya rumah tangga sama seperti yang lainnya. Lagi pula wajar juga Mas Arka begitu marah dengan kami. Siapapun lelakinya pasti akan marah kalau di hari pernikahannya ditinggal kabur oleh calon istrinya. Terlebih, aku tahu pengorbanan Mas Arka untuk Mbak Jasmine sudah terlalu banyak. Napasku berhembus berat setelah mendengar suara pintu kamar Mas Arka tertutup. Dalam setiap doa, aku berharap Mas Arka bisa membuka hatinya untuk menerimaku sebagai istri. Setidaknya membiarkanku mengurusi makan, mempersiapkan bajunya dan membersihkan rumah. Meski nggak akan sebanding dengan sakit hatinya, setidaknya aku merasa sedikit berguna untuk di sini. Aku memutuskan untuk ke dapur guna menyiapkan lauk dan membereskan perabotan yang belum sempat kupindahkan setelah kutiriskan tadi. Tapi alangkah terkejutnya aku saat melihat dapur sudah rapi.
Tanpa sadar aku kembali menoleh ke arah kamar Mas Arka. Apa mungkin dia yang sudah merapikan perabotan dan piring yang kucuci tadi? Hari ini gak usah nunggu, saya gak pulang. Sebenarnya aku ingin nanya hendak kemana lagi dia gak pulang. Tapi rasanya lidahku keluh buat diajak bicara, selain hanya mengangguk. Oh iya, saya sudah transfer jatah belanja bulanan ke rekening kamu, sambungnya kemudian sambil memakai arloji di tangannya. Uang masnya kemarin itu masih cukup untuk belanja bulanan, harusnya gak perlu ditambahin lagi. Aku nyaris tersedak saat kemudian Mas Arka menatapku tajam. Saking groginya aku bahkan refleks menunduk karena juga sadar ucapanku mungkin menyinggungnya. Mau kamu gunakan atau tidak uang itu, kewajiban saya memberimu nafkah, katanya lalu berlalu meninggalkanku yang masih senantiasa menunduk. Hatiku diliputi rasa bersalah karena sudah membuat Mas Arka tersinggung. Ya Tuhan, setahun hidup dengannya, kenapa gak bisa bikin aku sadar kalau aku cukup diam sambil menjawab iya terhadap apapun keputusan Mas Arka. Sebenarnya gak bermaksud menolak, tapi memang nominal uang setiap bulan dikirimkannya terlalu besar untuk kebutuhan kami berdua. Ya halolah, sapaku pada Lala, adik ipar Mas Arka. Sebenarnya hal yang membuatku sabar berada di situasi seperti ini adalah keluarga Mas Arka yang sangat baik menerimaku. Padahal kalau dipikir-pikir, harusnya mereka membenci keluargaku karena sudah membuat malu keluarganya. Tapi baik ibu, ayah mertuaku, Lala dan Gino adiknya, sangat baik dan perhatian padaku selama ini. Mbak sibuk nggak? Enggak lah, ada apa? Ikut Lala ke toko yuk, Mbak. Kaniku sedikit mengernyit dengan permintaan Lala barusan. Daripada di apartemen terus, Lala jemput ya, Mbak. Bener kata Lala, sebenarnya aku jenuh.